Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Diah Pertiwi Setiawati SPDMM selaku dosen mata kuliah PPKN, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pengerjaan makalah pelajaran PPKN kali ini. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya Hazim Ahmad Jalaluddin untuk mempresentasikan makalah PPKN yang telah saya buat. Baik, judul makalah yang saya ambil kali ini adalah tentang ideologi Pancasila. Pada awal kita tuliskan pengantar yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengerjaan makalah PPKN, yakni dengan judul Ideologi Pancasila. Lalu terdapat pada halaman selanjutnya yaitu daftar isi seperti berikut, dan kita masuk ke bab 1 yaitu tentang pendahuluan. A. Latar belakang. Pada bab ini kami sebutkan latar belakang penulisan makalah dengan judul Ideologi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan fundamental yang mempersatukan berbagai keberagaman suku, agama, ras, budaya yang ada di Nusantara. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Lalu kami sebutkan juga beberapa sejarah yang cukup singkat untuk melengkapi tentang pendahuluan ini, yaitu di latar belakangnya. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah fungsi dan peran ideologi Pancasila. Yang kedua, apa implementasi Pancasila dalam kehidupan. Dan yang ketiga, apa tantangan dalam mengamalkan Pancasila. Yang ketiga, yang C adalah tujuan masalah. Setelah kita sebutkan rumusan masalah, kita mencari tahu tentang tujuan masalah. Tujuan masalahnya adalah yang pertama, kita dapat mengetahui apa saja fungsi dan peran dari Pancasila. Yang kedua, kita dapat memahami implementasi Pancasila. Dan yang ketiga, dapat mengetahui tantangan dalam mengamalkan Pancasila serta cara mengatasinya. Memasuki bab kedua yaitu pembahasan yang pertama atau A tentang fungsi dan peran ideologi Pancasila. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menjelaskannya melalui slide PPT yang telah saya buat, yaitu fungsi dan peran ideologi Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara, yaitu mengatur kehidupan bernegara. Dan yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman dalam sikap, tindakan, dan juga keputusan. Dan yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa, yakni mengatasi perbedaan dan menjaga harmoni. Lalu yang keempat yaitu sebagai identitas nasional, menonjolkan keunikan bangsa Indonesia. Pembahasan selanjutnya yang B adalah tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai konsep normatif, tapi juga sebagai pedoman yang harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Implementasi Pancasila mencakup perilaku individu, hubungan antar warga masyarakat, hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah. Nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi dasar dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, adil, dan sejahtera. Untuk mendekatkan pemahaman, saya jelaskan kembali dengan PowerPoint, yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan. Contoh penerapan Pancasila. Sila pertama dapat dicontohkan dengan penerapan toleransi antar umat beragama. Sila kedua dengan menghormati hak asasi manusia. Dan sila yang ketiga menjaga persatuan dalam keberagaman. Sila keempat mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima yang terakhir adalah untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat.
Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yang C adalah tentang tantangan dalam mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah karena berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam proses implementasinya. Berikut adalah beberapa contoh tantangan dalam mengamalkan Pancasila. Yang pertama adalah intoleransi atau masalah kerukunan antar agama. Jadi antar umat beragama di Indonesia ini terkadang terjadi sikap tidak toleransi antar umatnya. Lalu yang kedua adalah individualisme, adalah karena pengaruh budaya asing yang merusak nilai-nilai persatuan. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi yang masih tinggi. Dan yang terakhir adalah korupsi. Korupsi ini sangat besar bahayanya karena ia menjadi ancaman terhadap nilai keadilan dan juga demokrasi. Selanjutnya bab ketiga yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini saya menuliskan tentang rangkuman ataupun kesimpulan dari apa-apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, mulai dari fungsi dan ideologi Pancasila, lalu implementasi Pancasila dalam kehidupan, dan juga tantangan dalam mengamalkan Pancasila. Dari apa yang saya sebutkan tadi dalam makalah juga penjelasan saya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Pancasila merupakan pilar utama bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya simbol tetapi pedoman dalam kehidupan. Implementasi nilai-nilai Pancasila membutuhkan peran aktif semua elemen bangsa. Dan yang ketiga, menjaga Pancasila berarti menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia. Lalu di saran saya menuliskan bahwa dalam pembuatan makalah ini mungkin masih terdapat beberapa kesalahan baik dari isi dan cara penulisan. Kritik beserta saran sangat diharapkan agar dapat menambah wawasan untuk memperbaiki penulisan makalah kali ini. Pada halaman daftar pustaka saya cantumkan sumber-sumber yang saya ambil dalam penulisan makalah kali ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya tentang makalah berjudul Ideologi Pancasila guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah PPKN. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah PPKN ini, dan juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan dan juga kesalahan ketika saya menjelaskan makalah ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.